Ampun bu, ini mah bukan harta karun tapi fosil purba. Baunya aja nusuk hidung kayak belerang kawah gunung bu. Jangan ngawur kamu. Ini namanya daging pilihan sisa kemarin yang masih layak edar. Bu, itu label tanggal kadaluarsanya aja udah dicopot gara-gara kelamaan di kulkas. Tamu undangan yang makan ini bisa langsung masuk UGD bu. Kamu itu dengerin bos kamu, tugas kamu. Duh, harumnya masih menggoda iman banget ini rendang. Lumayan kan, modal nol tapi nanti untungnya bisa buat beli gincu baru. Aduh bu, bau apa ini? Kok asam-asam gitu? Seriusan nih mau dipakai buat pesanan hari ini? Itu kan rendang sisa nikah 3 hari yang lalu bu. Rian, kamu ini kalau ngomong dijaga, jangan asal mangap kayak ikan. Ini namanya daur ulang kuliner, biar modal tipis tapi cuan tetap ngalir. Tapi ruginya nanti di perut tamu bu. Bu, kalau mereka pada sakit perut dan mules gimana? Bisa digerebek warga kita. Nih, dengerin ya. Tamu itu lidahnya nggak bakal bisa bedain mana daging baru, mana daging lama. Kalau bumbunya udah aku tebelin lagi, udah nggak usah protes. Atau kamu mau saya potong gaji bulan ini? Iya bu, iya, terserah ibu aja deh. Nah gitu dong, nurut sama bos cantik biar rezeki lancar. Sana kamu cek ke ruang administrasi sekarang. Siska pasti lagi pusing tuh nulis pesanan masuk yang numpuk. Ampun deh, ini telepon bunyi mulu kayak alarm kebakaran. Jariku sampai keriting gara-gara nulis pesanan yang datang ini. Bagus dong Siska, itu tandanya dompet Bu Kelly bakal makin tebel. Nih tambahan data logistik dari kecamatan sebelah. Tebel sih tebel pak, tapi stok bahan baku segar kita di gudang itu udah ludes nggak bersisa. Kalau dipaksa buat masak pesta besok, mau pakai bahan apa coba? Daun singkong pinggir jalan. Kalau urusan bahan baku itu mah wilayah kekuasaan Bu Kelly. Kamu kan tahu sendiri, beliau penganut kaum 100 perak untung 1 juta. Aliran sesat iya. Kasihan tuh tamu-tamu kalau tahu makanannya nanti pakai bahan daur ulang sisa hajatan minggu lalu. Bisa-bisa mereka demo bawa obor ke sini. Kalian berdua lagi pada ngomongin aku ya? Bu Kelly, ini bu, stok bahan baku udah kosong. Nggak nutupin pesanan pesta besok. Tenang Siska, tenang. Masalah stok kosong itu gampang. Kan kita masih punya gedung pendingin yang isinya melimpah sama makanan sisa kemarin tuh. Hah? Makanan sisa lagi bu? Tapi kan itu udah lama banget di dalam kulkas. Takutnya malah jadi racun. Racun, enak aja mulut kamu. Itu namanya efisiensi modal. Pokoknya kamu berdua harus tutup mulut. Jangan sampai ada yang tahu soal itu. Ampun deh bu, kalau ketahuan warga gimana nasib kita bertiga? Bisa-bisa diarak keliling kampung. Gak bakal ketahuan kalau bumbunya kamu tebelin lagi. Udah sana, kalian berdua siap-siap cek pasar buat beli sayuran paling murah. Siti, coba kamu lihat uang modal dari Bu Kelly. Dikasihnya cuma pas-pasan buat beli permen aja, tapi permintaannya minta dibeliin sayuran segar yang banyak. Ya ampun Rian, kamu baru sadar bos kita itu emang pelit. Mana cukup uang segini buat beli sayuran segar. Ayo mas, mbak, sawi super murah meriah nih. Cocok buat pakan kelinci atau bahan catering dadakan. Dijamin layu tapi masih layak. Nah, pas banget tuh pak. Tolong ambilin daunnya, udah pada copot separuh ya, biar harganya didiskon sampai habis. Astaga Rian, jangan bilang itu dong, nanti yang makan pada keracunan.
Tenang Siti, nanti kan ditutup sama bumbu dapur buatan kita. Dijamin tamu-tamu gak bakal bisa bedain mana sayur segar dan mana sayur zaman purba. Serba salah deh jadi anak buah Bu Kelly, kerjanya nipu tapi gajinya tetap kecil. Besok-besok borong lagi ya sisa sayuran busuk di sini biar lapak saya cepat bersih. Makasih banyak Pak, tolong doain usaha catering kami lancar jaya ya Pak. Udah gak usah banyak ngomong, kamu lihat cepetan jalan, mau belanjaan ini balik ke mobil. Capek banget badanku, rasanya mau copot. Kerja tiap hari bukan bikin kaya malah bikin jantung mau copot gara-gara bohong terus. Setuju banget sih Kak. Kemarin juga aku sempat dengar tetangga sebelah cerita kalau minggu lalu ada tamu yang muntah-muntah habis makan catering kita. Katanya rasanya mirip sandal jepit. Jangan ngomongin muntah deh Siti, perutku langsung mulas kalau ingat tumpukan makanan sisa kemarin yang disimpan di gudang pendingin. Hah? Kamu beneran lihat makanan sisa itu numpuk di gudang pendingin, Tono? Parah banget dong kalau besok bener-bener disajiin ke pesta besok. Parah pakai banget Siska, baunya aja udah bikin bulu kuduk berdiri. Mirip aroma kaos kaki ini kalau tamu-tamu pada keracunan massal. Alamat kita semua bakal diarak warga pakai obor keliling kota. Ya ampun, kalau sampai digerebek warga, kenapa sih kita betah banget kerja di tempat penipuan begini? Mau gimana lagi Siti, lapangan pekerjaan susah dicari. Kalau keluar nanti kita mau makan apa? Makan batu? Diam, coba denger deh, itu kayak suara sepatu Bu Kelly. Cepet pura-pura baca brosur. Brosur promosinya bagus banget ya. Kalian bertiga ini malah asik ngobrol gosip gak jelas ya. Kerjaan numpuk malah pada nongkrong. Dengerin ya, awas kalau sampai ada yang berani bocorin rahasia dapur keluar, aku pecat detik ini juga tanpa pesangon. Siap Bu, kami cuma lagi mendiskusikan strategi pemasaran brosur kok. Tenang aja Bu. Hampir aja nyawaku melayang dimakan macan betina. Untung kita nggak ketahuan lagi ngomongin gudang pendingin. Lihat nih Tono, harta karun kita masih tersimpan utuh dan membeku dengan sempurna. Ampun Bu, ini mah bukan harta karun tapi fosil purba. Baunya aja nusuk hidung kayak belerang kawah gunung Bu. Jangan ngawur kamu. Ini namanya daging pilihan sisa kemarin yang masih layak edar. Bu, itu label tanggal kadaluarsanya aja udah dicopot gara-gara kelamaan di kulkas. Tamu undangan yang makan ini bisa langsung masuk UGD Bu. Kamu itu dengerin bos kamu. Tugas kamu sekarang ambil kotak daging pesta 5 hari lalu, terus angkut ke meja dapur sebelum matahari terbit. Duh Gusti, ampunilah dosa hamba yang terpaksa jadi kuli panggul makanan fosil ini. Kalau aku keracunan, tolong kirimkan ambulan jenazah ya Bu. Nggak usah lebay kamu Tono. Udah cepet bawa kotak itu ke dapur sekarang sebelum anak-anak yang lain pada datang. Duh, berat banget ini kotak. Isinya daging apa batu nisan sih? Rasanya punggungku mau patah jadi dua. Kalau sampai tamu-tamu di pesta nanti pada keracunan massal, hamba tolong ampun ya Allah. Ini semua gara-gara dipaksa sama Bu Kelly yang keras kepala. Hei Tono, jangan banyak ngedumel mulu deh. Cepet jalan yang benar. Jangan sampai kotaknya jatuh atau tumpah. Kalau sampai tumpah, awas ya, gaji kamu bulan ini aku potong. Ampun Bu, jangan potong gaji lagi dong. Nanti anak istriku di rumah cuma bisa makan angin sama doa doang. Lagian ini baunya makin lama makin menyengat hidung. Mirip bau kaos kaki. Udah gak usah pedulin baunya. Yang penting nanti kelihatan baru kalau udah dibumbuin lagi. Bukain cepet pintunya.
Pagi-pagi buta begini udah harus nyetir mobil box. Rasanya punggungku mau copot gara-gara semalam kurang tidur. Udahlah Rian, gak usah banyak ngedumel mulu kayak ibu-ibu. Yang penting tugas kita antar baki makanan ini sampai ke meja prasmanan dalam gedung dengan selamat sentosa. Selamat pagi mas, sebentar ya, saya harus periksa dulu izin masuk kendaraan box catering ini sesuai aturan protokol gedung. Silakan diperiksa dengan teliti Pak Satpam, dijamin isinya lengkap. Bau apa ini, kok agak asem-asem gimana gitu ya, kayak aroma bangkai tikus. Oh, itu aroma bumbu rempah khas catering kami pak, sengaja diracik super pekat biar rasanya meresap sampai ke tulang sumsum. Oh, bumbu rempah, ya udah silakan bongkar muatannya ke gerobak dorong, tapi jangan sampai bikin heboh para tamu penting di dalam ya. Siap, laksanakan Pak Komandan. Kami pastiin bagi makanan ini meluncur mulus ke dalam gedung. Ayo cepet Rian, keburu kebergok nanti. Siska, lihat deh dekorasi meja prasmanannya, estetik dan elegan banget kan? Cocok buat pameran-pameran kuliner bintang 5. Estetik sih iya bu, tapi kalau tamu-tamu nanti pada nyium aroma asam dari baki gimana? Mulutmu itu ya, kalau ngomong bikin jantungan. Udah pasang senyum paling manis. Tuh lihat, pasangan pengantinnya udah mau jalan ke sini. Bu Kelly, tampilan hidangannya menggugah selera banget ya. Iya sayangku, aku yakin 100% makanan catering Berkah Jaya ini bakal bikin semua tamu undangan kekenyangan dan ketagihan. Puji syukur kalau pengantin ganteng dan cantik suka. Kami dari catering Berkah Jaya selalu menyajikan hidangan dengan cinta suci dan bahan-bahan pilihan paling top sedunia. Cinta suci dari Hong Kong, isinya aja sisa hajatan minggu lalu yang dipanasin pakai air doa. Terima kasih banyak ya Bu Kelly, udah bantu kesuksesan acara resepsi pernikahan kami dengan menu makanan mewah begini. Sama-sama pengantin tersayang, sebentar lagi jamuan makanannya bakal dibuka. Siap-siap aja nikmati kelezatan makanan dari tim kami ya. Bu, itu lihat waktunya mulai acara. Mending kita mundur dari sekarang sebelum kena azab. Wow, lihat tuh, kelihatannya enak banget dagingnya. Untung kita datang pas banget jam makan siang. Perutku udah mulai keroncongan dari tadi. Bener, aromanya menggoda walau agak aneh dikit. Ayo cepat ambil sendoknya sebelum kehabisan sama rombongan sebelah. Silahkan disantap sepuasnya Bapak Ibu, dijamin lidah kalian bakal bergoyang. Duh, kok perasaanku mendadak gak enak ya. Jantungku rasanya mau copot, kayak mau ada meteor jatuh. Sini aku ambilin daging rendang super empuknya buat kamu sayang. Pasti lembut banget kalau digigit. Ya ampun, Gusti, kok dagingnya mendadak mengeras jadi batu begini? Astaga, makanan sisa kemarin mendadak membatu. Wah, gila beneran jadi batu. Ini catering apa toko bangunan sih? Kok nyiapin hidangan hajatan pakai batu kali? Hah? Gak mungkin. Kenapa makanan mahalku bisa berubah jadi batu keras begini di depan para tamu? Bu Kelly, cepat lihat ke meja prasmanan utama sana. Ada tulisan aneh bermunculan di setiap wadah makanan batu itu. Bu Kelly, lihat nih tulisan di baki makananmu. Sisa pesta 3 minggu lalu sama sisa hajatan bulan kemarin. Kamu ini niat jualan makanan yang sehat gak sih, ha? Ampun Bapak Ibu, pasti ada yang mau menjahili usaha cateringku. Sumpah demi itu makanannya baru aku masak.
Duh, Bu Kelly, ngapain masih bohong sih? Udah jelas banget, itu bukti azab terpampang nyata di baki batu kayak papan pengumuman di kelurahan. Mati aku, mati. Bisa-bisa kita bertiga dipukulin masa pakai piring batu itu. Penipu licik, kamu sengaja ya kasih makanan basi sisa hajatan lama buat acara pernikahan mewah keluarga kami biar untung banyak. Kurang ajar banget sih jadi pengusaha. Jangan hakimi aku, bapak-bapak, ibu-ibu. Aku hilaf karena tergiur cuan melimpah tanpa modal. Tolong jangan laporin aku ke kantor polisi. Kasihan nasib cicilan ruko cateringku, Pak, Bu. Pak Dharma, ayo kita kabur sekarang juga lewat pintu belakang sebelum masa ngamuk. Hayo kabur, nyawa lebih berharga daripada gaji catering maut ini. Untung kita bisa lolos dari amukan massa. Kalau telat sedetik aja, kepala kita mungkin udah ditukar sama baki batu prasmanan Bu Kelly. Sumpah iya, aku malu banget rasanya mau jadi pasir jalanan. Gara-gara kerja sama Bu Kelly yang hobi ngasih makanan sisa, nama baik kita ikut hancur tanpa sisa. Makanya dari awal aku udah bilang, kerja di tempat Bu Kelly itu ibaratnya nyari tiket gratis ke neraka jahanam. Gajinya kecil tapi dosanya segunung Himalaya, bikin darah tinggi tiap hari. Dah, nggak usah diratapi lagi nasib sial itu, kawan-kawan. Kartu identitas pegawai penipu ini mending kita buang jauh-jauh ke comberan, biar hidup kita kembali suci tanpa noda. Benar kata Tono, anggap aja pengalaman kemarin itu sebagai pelajaran hidup paling mahal, biar besok-besok gak salah pilih bos yang serakahnya setengah mati. Yuhu, Koko Meong mau menawarkan keripik kaca dan basreng yang super enak ini. Ini tuh dibuat dari bahan premium, bukan dari bahan sisaan. Caranya gampang, kalau mau beli tinggal tap gambar layar ini sekarang juga. Banyak promo dan gratis ongkirnya, jangan sampai kehabisan ya. Ngomong-ngomong soal masa depan, pesanan taksi online yang dipesan Tono tadi udah sampai belum di depan gerbang? Kakiku udah pegel banget dari tadi berdiri di sini. Itu dia, mobil taksi online warna hitam yang baru belok masuk. Cepat kita serbu sebelum diserobot tamu pesta yang ngamuk. Ayo masuk, aku udah enak banget cium bau-bau sisa hajatan dari gedung resepsi ini. Silakan masuk tuan-tuan dan nyonya-nyonya mantan budak korporat curang. Kita tinggalkan tempat sial ini selamanya. Gawat, darurat banget ini nasib dompetku. Semua keuntungan hasil kerja kerasku selama bertahun-tahun ludes, gak tersisa buat ganti rugi hajatan kemarin. Kalau begini caranya aku bisa bangkrut jadi pengemis jalanan. Hei Bu Kelly, jangan coba-coba sembunyi kamu di balik meja itu. Mana uang pembayaran utang ruko dan ganti rugi pelanggan yang udah kamu janjiin minggu ini? Ampun, penagih hutang yang terhormat, kasih aku waktu sebentar lagi. Sumpah, saat ini uangku bener-bener bersih tanpa isi alias ludes. Alasan aja penipu, gak ada waktu tambahan lagi. Kalau hari ini kamu gak bisa lunas semua tagihan ini, terpaksa ruko catering kamu ini aku sita buat ganti rugi. Jangan disita dong rukonya, Pak. Mau ditaruh di mana muka aku kalau ngungsi? Tolong beri aku belas kasihan sedikit aja. Belas kasihan apa lagi? Kamu sendiri yang gak punya belas kasihan. Waktu kasih makanan basi ke hajatan ke tamu-tamu gak berdosa. Rasain akibatnya sekarang. Sumpah, aku nyesel banget setengah mati. Kenapa dulu aku serakah banget pengen punya untung banyak. Pikirin aja sendiri penyesalanmu di dalam ruko kosong ini. Besok pagi aku balik lagi bawa truk derek buat angkut semua barang. Jangan ambil semuanya, Pak. Tolong. Sial banget nasibku. Sekarang aku harus sembunyi di bekas gudang belakang sebelum orang-orang datang menagih lagi.
Duh, Gusti Allah yang Maha Kuasa, kenapa nasibku bisa hancur lebur kayak kerupuk disiram air comberan begini? Semua hartaku ludes, pegawai pada kabur, ruko mau disita pun lagi hutang, rasanya kepalaku pusing 7 keliling. Mending aku jadi patung batu aja sekalian biar gue usah bayar utang. Astaga naga, kenapa tanganku mendadak keras membatu? Jangan-jangan ini asap beneran gara-gara aku sering kasih makanan basi ke pelanggan setia. Ampun, jangan jadiin aku monumen prasmanan. Aku masih mau hidup buat belanja daster baru. Tolong, siapapun tolong lepaskan aku dari kutukan batu ini. Kakiku udah gak bisa digerakin, rasanya kaku banget kayak pilar jembatan penyeberangan. Jangan hukum aku di meja prasmanan abadi. Aku janji bakal jualan sayur asam jujur seumur hidup. Aduh, rasanya dingin banget jadi batu tanpa selimut.